Ini Iya, kenapa dari kamu bawah kok dulu. potong terus sih? Orang belum beres Enggak. jelasin, Kamu Anda kamu tidak potong. menjawab soalnya. Ini Kamu tidak saya menjawab. sedang menjawab, jangan Tidak, dipotong. kamu tidak menjawab. Oke, Lihat Tio, saya RK, tanya, RK saya pertama tanya. nih. Saya Sebentar, sambungkan, saya kenapa sambungkan. potong terus? Ya, Mas. Sebentar. Eka Rizky itu Pertanyaan kehadiran nyata atau pertama, tidak? Gitu loh. Atau cuma energi? Oke, gini. Jadi antara esensinya Allah dengan energinya Allah itu nggak pernah terpisahkan. Sama seperti gini ya. Sama seperti gini. Bicara tentang batas keberadaan antara Allah dengan manusia, itu bagaikan kalau Anda belajar tentang tentang lingkaran. Lingkaran itu batas daripada lingkaran kelilingnya itu. Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Kita harus bersyukur teman-teman, karena kita sudah memeluk Islam. Karena kita sudah diselamatkan dan kita jelas menuju jannah. Fokus kita jelas, jalan kita jelas, adalah jalan yang lurus menuju jannah. Kita harus bersyukur untuk hal tersebut, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang kebingungan, yang masih mencari-cari mana jalannya teman-teman. Jadi mereka belum di jalan, tapi masih mencari di mana jalannya. Mana jalannya ini menuju jannah. Sekali lagi teman-teman ya, manusia itu terbatas oleh ruang dan waktu. Paling lama berapa tahun kita di dunia ini teman-teman? Ada nggak yang nggak mati? Nggak ada. Ya, kecuali kalian mau bilang, oh tapi Nabi Isa terangkat ya, bukan nggak mati. Tapi semua yang bernyawa pasti akan mati. Itu sudah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kita bantah, nggak bisa kita lawan. Tetapi apakah itu membuat kita mati selamanya? Tentu tidak. Karena nanti ada kehidupan yang kekal. Cuman pilihannya kekal di neraka atau kekal di surga jannah. Ya. Pilihannya kan antara dua. Mau yang mana? Dan yang jadi masalah, jalan menuju jannah hanya satu. Hanya satu. Itulah jangan sampai salah jalan. Jangan sampai kebingungan mau pilih jalan yang mana. Kita tahu teman-teman, ada yang namanya dunia diskusi lintas iman ini. Dan banyak sekali orang-orang yang mencoba memfitnah Islam, menyerang Islam, menghujat Islam, dan coba menyesatkan saudara-saudara kita. Yang lebih konyolnya, mereka yang mencoba menyesatkan saudara-saudara kita, ternyata saja masih kebingungan dengan ajarannya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, kok ada orang pede jualan produknya, padahal produknya sendiri itu masih diributkan antar mereka. Antara divisi marketing sama divisi produksi, ya, antara divisi sales, masih kebingungan. Yang produksi bilang, oh ini produk belum layak keluar ini, belum layak jual, masih rusak ini. Terus yang divisi perizinan ngomong gini, yang bagian hukum, loh
Ini kok sudah dijual, ini izinnya belum ada loh. Ini belum ada hak paten kita. Nggak ada izin kita jualan, kok berani dijual? Sales bilang loh, kalau nggak dijual kita mau makan apa? Ya, kalau nggak dijual, ini operasional perusahaan kita mau gimana gitu. Begitu juga dengan marketing. Marketing ngomong, ya kerjaan saya kan memasarkan. Itu bukan kerjaan saya masalah izin. Produk ini layak nggak layak, bukan urusan saya. Yang penting saya marketingkan, saya promosikan. Walaupun produk ini nggak bagus, ya, walaupun produk nggak bagus, tapi sebagai marketing yang handal, saya akan pasarkan ajaran ini. Nah, itulah sebenarnya kurang lebih ya gambaran yang sedang terjadi dengan teman-teman kita di sebelah. Mereka masih kebingungan. Yang mana ini? Bayangkan teman-teman ya, hakikat Tuhannya, esensi Tuhannya, mereka kebingungan. Padahal itu paling dasar, fundamental. Betul nggak teman-teman? Manusia ini nggak perlu ribet-ribet sebenarnya. Nggak perlu kalian harus jadi orang paling pintar. Nggak perlu kalian harus bisa menguasai 1000 bahasa, 100 bahasa, atau apalah. Atau bisa berubah wujud, nggak perlu. Yang paling penting itu manusia tahu alasan dia diciptakan. Betul nggak? Kenapa kita diciptakan? Terus yang kedua, siapa Tuhan kita? Siapa yang menciptakan kita? Itu yang paling penting. Terus ketiga, setelah meninggal ini, ya, setelah kita meninggalkan tubuh fana ini, kemana kita pergi? Itu yang paling penting. Oke? Baru yang terakhir, gimana cara pergi ke tujuan itu? Gimana supaya nggak salah jalan, supaya tetap lurus ke tujuan itu? Gimana? Itu aja. Dan saudara-saudara, perlu kalian ketahui, masih banyak orang di luar sana kebingungan. Dan saya dapat buktikan itu. Jadi sebenarnya saya sangat, sangat aneh sebenarnya, melihat ada orang menjajakan produknya sementara dia sendiri masih kebingungan. Dan salah satunya adalah orang-orang seperti, ya mungkin saya sebut nama langsung teman-teman ya, karena faktanya seperti itu. Kayak RK Ki Ahmad ya, Elia Miro. Nah ini sekarang lagi ribut nih ya. Jadi supaya perhatiannya bukan ke ranah perselingkuhan lagi, ke penyakit si Elia Miron, nah, dia ubah nih. Sekarang mereka fokusnya ya udahlah kita debat saja gitu kan. Jadi supaya nggak bahas ke personalnya lagi, mereka fokus ke perdebatan saja. Ki Ahmad dengan Elia Miron tiba-tiba mewakili Ortodoks Timur, teman-teman. Entah siapa yang kasih legitimasi, entah siapa yang kasih izin tiba-tiba ya. Sok-sok mewakili Ortodoks Timur melawan RK dan orang-orang Katolik. Nah, ini menarik, teman-teman. Kenapa menarik? Karena ini membuktikan bahwa Elia Miron, Ki Ahmad itu saja belum final ajarannya. Mereka tuh belum sepenuhnya benar ya di dalam pengajaran mereka, tapi mereka sudah selama ini debat sama Muslim gitu kan, ngajak-ngajak orang masuk agamanya. Ini kan konyol gitu. Mending ya udah gini aja, debat dulu sesama kalian, bereskan dulu gitu, bereskan dulu. Ya, dan sebenarnya saya sangat mendukung kalau mereka membahas hal-hal seperti ini, karena lewat debat-debat seperti inilah orang jadi tahu gitu. Oh ternyata kita belum jelas nih esensi Tuhan kita, hakikat Tuhan kita gitu kan. Sehingga fokus kita ya udah ini aja, jangan mencari kesalahan agama lain, bereskan dulu internal. Bereskan dulu internal. Dan hal ini seperti ini bagus gitu. Mending bereskan dulu. Oke? Dan sekali lagi ya, kekristenan sangat dirugikan dengan kelakuan-kelakuan mereka. Tetapi ya mau gimana? Karena dari gereja belum ada yang speak up. Padahal saya sudah berkali-kali nih menyerukan agar pendeta-pendeta, romo, uskup ya itu harusnya bisa lah membereskan masalah-masalah di dunia debat ini. Karena kasihan gitu. Agama Kristen yang image-nya bagus, yang dijuluki sebagai agama kasih gitu kan. Berkat dulu misionaris datang ngasih hadiah, ngasih bantuan ya, sering mengobati orang, doakan orang. Jadi image-nya bagus tuh. Tiba-tiba sekarang jadi dirusak nih sama Polikardus. Ini yang jadi PR lah bagi mereka. Dan kita nggak bosan-bosan menasehati dan memberikan masukan ya sebagai orang-orang yang melihat dinamika dunia debat ini. Sebelum kita saksikan bagaimana Elia Miron dan Ki Ahmad beraksi melawan Katolik ya. Dalam hal ini diwakili oleh Padre, seorang
paman, ya kalau orang-orang Katolik panggil dia paman, ya kurang lebih itu romo biasanya, ya biasa seorang romo. Dan juga RK, ya yang mengaku sebagai apologet Katolik, walaupun dibilang dia itu nggak jelas. Terus ada juga Pak Bom Bom, teman-teman ya, yang bukannya nasihati RK malah ikut berdebat dalam hal ini ya. Saya kadang-kadang bingung gitu, ini apa sih? Ini apa sih gitu? Bukankah RK ini harusnya di-scoring? Bukankah RK ini harusnya, ya udahlah jangan debat dulu gitu, bereskan dulu masalahmu gitu. Tapi malah dikasih panggung untuk berdebat, ya inilah mereka ya. Kita nggak akan masuk terlalu dalam, itu internal mereka. Tetapi yang pasti perdebatan ini terjadi untuk membuka mata kita bahwa kita harus bersyukur terlahir dan juga memeluk agama Islam ya, baik yang terlahir Islam maupun yang sudah menemukan hidayah. Kita harusnya bersyukur. Kita dapat kepastian keselamatan. Dan bagi teman-teman supaya makin seru nontonnya, jangan lupa ditemani Maudi Madu ya. Kita ada jual madu, ada jual kopi, kita ada jual gula aren. Kalau kopi lagi restock ya, karena habis teman-teman saking lakunya. Alhamdulillah banyak orang yang beli ya. Ada saudara-saudara kita yang sekali beli lumayan banyak, apalagi yang punya kafe, ada beberapa. Dan bagi teman-teman yang mau beli, saya sarankan tes madu hutan Aceh, ini kesukaan saya. Bahkan saya berani katakan, kalau tidak enak silakan maki saya. Silakan minta kembali. Ya, saya ganti rugi kalau kalian bilang ini nggak enak. Ya, kecuali Oten ya, kalau Oten kita nggak ganti. Karena pasti dia bilang, oh nggak enak, sengaja gitu kan. Karena sampai akhir zaman akan bertentangan. Begitu. Oke, saya Silakan. Bang Mutan mau tambahin dari pertanyaan saya terus, itu? ya. Aku bentar lagi mau pergi soalnya. Aku nggak bisa Oke, lama-lama. saya juga tahu ini juga sudah terlalu panjang. Kamu mau nyanyi. Yang penting kan kita udah bahas ya. Ini aku tunjukkan dulu ya. Tadi sebenarnya ada ilustrasi. Sebenarnya aku pengen lebih panjang sih. Cuma ini aku buru-buru. Nah ini ada dua pandangan ya, Western. Waktunya udah sangat-sangat lama ini, udah Saya kasih pertanyaan terakhir. Ya, jangan lari ya. Soalnya tadi narasi-narasinya kotak-kotak. Aduh, jangan gitulah Kiamat. Aku adalah dari Kita tadi. imbang. Ya, jangan lari. Jangan gitu. Kamu jangan gitu. Saya hargai kamu loh tadi. Jangan lari. Soalnya ada tadi banyak bohong. Jangan lari ke serang framing Tadi begitu. ada banyak bohong. Iya, kamu Jangan jangan lari. main. Orang juga punya kesibukan ya. toh. Jangan lari, Aku jangan nggak lari. kabur ya. Tidak, Aku punya bukan begitu. kegiatan, bro. Bukan Aku begitu. udah ini kamu Setiap berapa orang jam punya ini? kesibukan toh. Iya, aku punya pekerjaan. Emang kayak kamu. Enak aja. Silakan. Aku tuh punya istri, punya keluarga. Jangan kayak kamu, nggak kayak kamu. Udah. Iya, dia kayak gitu kok. Aku nggak respect jadinya. Dijawab Nggak respect. pertanyaan Tadi aku hargai dia loh. Dijawab gitu loh. Ya ini aku mau jawab. Jangan lari, jangan ngalor ngidul. Dijawab pertanyaannya. Ya ini itu. gampang, jawab kamu tuh gampang dari tadi udah aku Ya bantah. udah dijawab. Nah, udah kamu bantah. Ini ya aku jawab pertanyaan Bang RK yang terakhir ya, tentang apakah dalam diri Allah tuh ada perbedaan. Aku udah jelaskan tadi di awal. Ini kembali ke sini dulu. Perbedaannya relasi. Aku tunjukkan referensi aja deh. Ini orang Katolik ya, aku targetnya bukan Kiamat udah hopeless soalnya. Nih, tentang buku Trinity ya. Ini nih jelas ini referensinya. The Trinity, ya ini orang Katolik yang perlu tahu. Introduction to Catholic Doctrine, The Triune God. Oke, ini penulisnya seorang Katolik yang kredibel ya. Ini dia sangat-sangat disegani Giles Emery ini. Dan digunakan di banyak tempat ya. Termasuk orang Protestan juga pakai. Karena konsep dia sangat bagus elaborasinya. Nah, ini tentang three person or hypostasis di sini. Kita pakai definisi dari berdasarkan Konsili Konstantinopel tahun 553, oke? Ya, Konsili Konstantinopel tahun 553. Ini saya sekaligus menjawab Bang RK ya. Jika seseorang tidak mengatakan bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memiliki satu ousia, ya, natura or substance atau ousia atau substansia, that they have one power atau mereka memiliki satu dunamis atau power dan otoritas exousia potestas, that there is consubstantial ya, homoousios consubstantialis Trinity, one deity to be adored in three hypostasis ya. Nah, ini kata hypostasis ini merujuk kepada pribadi tadi itu ya. Kemudian or prosopon or personae, let him be anathema. Oke. For there is only one God and Father, from whom all things come, one Lord Jesus Christ, through whom all things are, and one Holy Spirit, in whom all things are. Jadi ini statement dogmatis ya, statement dogmatis dalam diri Allah itu semuanya apa sifatnya? Satu. Oke, one Lord, one God, one Lord Jesus Christ, one God the Father, and one Holy Spirit. Artinya
Kita tidak bisa mengatakan bahwa tiga pribadi di dalam satu hakikat itu ada perbedaan, bukan. Hanya dibedakan berdasarkan apa tadi? Relasi, asal-usul dan relasi oposisi. Bapak bukan putra, putra bukan Roh Kudus bukan Bapak. Dan bagaimana relasi ininya apa? Asal-usulnya. Ini hanya Allah Bapa yang sifatnya menjadi Bapa ya, paternity ya istilahnya ya. Kemudian Allah itu diperanakkan ya, filiation ya. Kemudian Holy Ghost itu yang dispirasikan dari Bapa, dan dia juga ini ada prosesi ya, prosesi Holy Ghost, prosesi Allah Putra dari Allah Bapa dan sorry aku keburu-buru soalnya, prosesi Roh Kudus dari Allah Bapa melalui Putra gitu, intinya gitu ya. Kemudian ini kita lihat di Eastern View dan kembali ke topik lagi ya, Oke, tadi saya sudah establish. Di sini ada diagram God's Essence, itu Allah Tritunggal berdasarkan relasi tadi. Perbedaan relasi bukan berarti ada distingsi berdasarkan hakikat, karena esensinya tetap satu, hakikatnya cuma satu. Ini saya ulang-ulang, berdasarkan statement dogmatis dari Konsili Konstantinopel tadi ya. Hanya satu Allah, satu Tuhan, satu Roh Kudus. Nah, ini tadi, kalau kita lihat dari pertanyaan Bang RK, kalau kita bilang tidak bisa ada perbedaan di dalam Allah, artinya konsep ini kita tidak bisa terima ya. Oke, hanya satu tadi itu, esensi itu. Kita tidak boleh mengintroduksi konsep lain di luar itu. Itu termasuk saya dapat poinnya. Oke. Silakan Kiamat. Istriku udah datang ya. Ini last day ya. Aku pamit dulu ya. Iya, sebentar ya. Dalam tulisan coba Anda tunjukkan, Aku pamit dulu. tunjukkan Bentar ya. tulisan tadi itu. Bentar. Ya. Bentar ya. Kita last day soalnya. Bro. Iya, Muntar tadi juga kan, silakan. ya tadi dikatakan di situ bahwa percaya tentang satu Tuhan, satu Allah, satu power itu ya. Itu apa? Ketika terus dikatakan satu esensi, antara power dengan esensi sama nggak, Mutan? Saya tanya tuh, itu disinonimkan nggak tuh ketika disebut ada power sama ada esensi? Aduh, sebentar. Aku sebelum ini disclaimer ya, bentar ini. Gimana? Sama nggak itu? Ya, enggak, pertanyaanmu apa? Aku tadi nggak denger. Aduh, aku Di bisa situ ngobrol. Gimana? kan dikatakan ya satu power lalu satu esensi. Di situ apakah sinonim? Satu apa tadi? Sorry. Aduh, nggak fokus aku. Satu Ya. esensi dan satu apa? Satu kuasa, satu esensi. Apakah sinonim esensi dengan kuasa? Enggak. Bukan sinonim di situ. Sama halnya ketika kamu mengatakan Ya sudah, fallacy-mu di ya sini. sudah. Fallacy- Sekarang Enggak, sebentar. Fallacy-mu di sini. Kamu bilang kalau itu bukan sinonim berarti tidak itu pasti kalau bukan sinonim berarti berbeda kan. Tapi kamu bisa nggak kamu mengatakan hypostasis dan ousia itu sinonim? hipostasis Logika yang dengan sama. usia jelas. Itu Enggak, beda logikanya dong. sama kan? Antara Kamu abstrak menabrakkan dinamis dengan ousia tadi. Nah, sekarang ousia dengan hypostasis itu Nah, sinonim nggak? sekarang itu berarti Enggak, logika antara dulu, esensi. logika sederhana ini. Logika Iya, sederhana. distingsi. Beda nggak? Distingsi antara hipostasis dengan ousia. Berbeda itu kan? distingsi. Berbeda kan? Ya sudah, selesai. Bukan berarti Oke. berbeda, itu tidak satu gitu loh, logikanya gitu. Nah, siapa yang bilang nggak satu itu siapa? Lah kamu kan konsekuensi logisnya tadi gitu. Kalau kamu membedakan energi dan esensi, yang mengatakan energi esensi Allah kamu tidak bedakan satu seolah dengan itu satu. ini, dengarkan dulu ini Gimana nggak sih nyambung kamu ini tuh? dari tadi nih levelnya. Ya kamu yang nggak baru sampai nyambung. sini ya ternyata ya. Oh Nggak ya, nyambung. ya udah terserah. Ini terserah, saya terserah. jelasin. Bentar, aku Saya nggak bisa jelasin. lanjut. Istriku sudah mau ini aku ngajak keluar ya. Bentar ya. Ya nggak apa-apa lah, ganti Lain komen kali yang kita lanjutkan. yang lebih Kamu kompeten jangan ya. apa? Artinya gini, kita Udah. belum selesai Ya ya. sudah, Kita kalau suatu mau saat turun, lanjutkan itu lagi. turun. Ya Pak Mutan, pasti. turun aja. Aku cari kamu. Turun aja. Ya oke. Thank Oke, you. intinya sudah Apa? sama-sama kalau perlu selesai kalian berdua. dijadwalkan Udah aja. clear. Gitu. Kenapa? Oke. Sudah clear, Kalau perlu sudah clear, dijadwalkan. sudah clear. Enggak, ini Sudah masalahnya Dijadwalkan Bang Eka, aku nggak bisa, Bang Eka. Aku udah. Ya betul. Ya, Ya, Pak sudah Mutan, clear. Pak Karena Mutan. abang juga sibuk kan. Dijadwalkan Ya, diskusi sudah. sama saya mau kapan Ya kira-kira boleh, bisa? boleh silakan. Boleh, silakan. Oke. Ya. Oke. Ah. Nanti barangkali kalau di roomnya ini atau di roomnya RK bisa. Pokoknya kita Boleh lah diskusi nanti akademis. Pak Water, kalian berdua punya nomor saya toh. Ya udah oke. gampang lah. Nanti atur lah ya. Udah, aku pamit dulu. Nah, supaya Besok malam mantap, lah, besok ya. malam lah. Ya aku lihat waktu dulu Bang Eka, jangan. Atur lah bisa nanti lah. kapan. Iya. Aduh, yaudah. Aku Oke, udah ini clear dulu ya, ya. pamit dulu ya. Aku bener nggak bisa, Oke. aku harus pergi. Ya, oke, silakan. Lanjut. Apa, saya rokok dulu ya. Ya, Kan, ini Tio. juga ya. Closing juga ya. Soalnya tadi dia closing jadi saya closing juga tanpa Jangan saya kemana-mana ya, biar ini Ah, enak. enggak.
Nah, jadi ketika tadi kita lihat di dalam Konsili Konstantinopel ketiga ada bidat ya, monotelitis, nggak perlu saya sebutkan lagi, Possonorius nggak perlu ya. Di situ itu berpemahaman tentang gini, ada satu will dan satu energi, itu adalah pemahaman dari monotelitis. Nah, dari situlah makanya saya tunjukkan dari penjelasannya, bahkan tadi saya tunjukkan itu ya dari Yohanes Damaskus itu mengatakan bahwa Kristus itu memiliki dua energi, karena energi itu bicara tentang tindakan atau operasi daripada ousia, gitu ya. Jadi ketika pribadi itu melakukan tindakannya itu pasti secara kodrati, dan operasinya ini itulah disebut sebagai energianya. Nah, makanya ketika dikatakan tentang atribut-atribut Allah gitu ya, kasihnya gitu ya, kemudian tentang kuasanya, dan itu makanya disebut sebagai energia daripada Allah. Jadi itu bukan dikatakan bahwa oh berarti sifatnya ini adalah esensia, kan nggak bisa. Esensi itu tunggal, sifat itu jamak. Dan ketika kita itu mengetahui bahwa kerja kuasa Allah itu melalui kuasanya, dan makanya tadi dibedakan antara esensi dengan kuasa ya. Jadi itu hanya merubah bahasa aja dalam bahasa Maksudnya Yunani. merubah bahasa bagaimana, Kiam? Iya, jadi kalau kuasa, power itu kan bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah energia atau dunamos. Gitu. Jadi dari situlah kalau mau dibilang oh ini bukan divine simplicity loh. Bukankah di situ sudah dibedakan antara hipostasis dengan Jadi usia, pertanyaan simpelnya begini, dengan power. Kiamat, Itu pertanyaan masih simpelnya dibedakan. begini. Pada saat Ekaristi yang hadir di dalam Ortodoks, ya, Ekaristi Ortodoks. Nah, yang hadir itu esensi atau energi? Atau berbarengan, dua-dua hadir? Hah? Esensi Allah itu ada dalam ruang dan waktu menurut kamu? Aduh ya Allah, ya Robbi. Ya, pertanyaan Susah saat kali pertanyaan. Ekaristi Esensi Allah itu nggak pernah Kan hadir distingsi dalam Itu kan? ruang dan pertanyaan waktu. bagus, Pertanyaannya, Mas. ini kan distingsi kan? benar. Gitu. Oke, Yang gini, hadir saya- pada saya saat jelaskan Ekaristi itu Fair, Kak. Fair. Iya, iya. energi atau esensi atau Oke. berbarengan hadirnya. Oke, saya jawab ya. Hmm. Saya jawab. Saya tunjukkan dasarnya ya dari ini The Synodis Athanasius ya. Di sini di kanonnya nomor ke-6 nih dikatakan demikian. Barang siapa yang mengakui ini dari Konsili Timur dan Barat ya, dirangkum di bukunya Athanasius. Barang siapa yang mengaku bahwa hakikat Tuhan itu meluas atau menyempit. Jadi ada waktu di mana meluas ada menyempit waktu di mana- lagi. Tenang Aku dulu, bukan tenang tanya dulu. soal meluas dan menyempit, Kiamat. Tenang Aku dulu. tanya simpel sekali pertanyaanku, Pertanyaan Kiamat. bagus itu. Ya. Kiam. Yang Kita hadir dalam fair-fairan. Ekaristi. Saya Karena jawab. kita saya semua jawab. kan percaya Ekaristi kan. Maksudnya kita fair-fairan dan jujur Iya. situ tentang Ekaristi ini. Nih ya, coba di sini saya jelaskan ya. Saya bacakan nih, barang siapa yang mengaku bahwa hakikat Tuhan itu meluas atau menyempit, maka ia terkutuk. Ya, terus dituju. Barang siapa mengatakan bahwa hakikat Allah yang meluas menjadikan anak atau menyebut perluasan hakikatnya sebagai anak, maka ia terkutuk. Jadi ini kanon-kanonnya ini ada nih. Hubungan kayak dengan termasuk Ekaristi juga. apa? Nah, sekarang Aduh, gini. Tuhan Yesus. Kalau dikatakan gini, kalau dikatakan Ekaristi itu kemudian dikatakan oh esensi Allah itu hadir. Nah, artinya definisi esensi Allah itu tidak pernah meluas dan menyempit. Ini sudah Anda nyatakan meluas. Gitu loh. Esensi Allah itu nggak pernah sifatnya di dalam ruang dan waktu itu nggak pernah. Apalagi ada esensi Allah yang tidak dalam ruang dan waktu, lalu ada bagiannya lagi esensinya yang Sebentar, di dalam udah ruang dan ganti waktu. pertanyaannya. Kita Itu, mulai dari makanya pertanyaan awal. Ketika Yang kamu mengatakan pertanyaan awal, gini, biar enak. Ini Kita saya jawab. bersepakat dulu. Pertanyaannya Rio Realis gimana? presensi Pertanyaan Rio atau tidak? Ekaristi itu realis presensi atau tidak? Kehadiran nyata atau tidak? Iya, ini saya jelaskan dulu, makanya saya belum beres menjelaskan. Enggak, ini pertanyaan simpel. Biar nanti kita masuk ke sana. Ini Iya. dari Kenapa kamu bawah dulu. potong terus sih, orang belum beres Enggak. jelasin, Kamu Anda tidak potong. menjawab soalnya. Ini Kamu tidak saya menjawab. sedang menjawab, jangan dipotong. Tidak, kamu tidak menjawab. Oke, Tio, saya tanya. Pertama aku. Saya Sebentar. sambungkan. Potong terus. Kiamat. Sebentar. Ekaristi itu Pertanyaan kehadiran nyata atau pertama. tidak? Gitu loh. Atau cuma energi? Oke, gini. Jadi antara esensinya Allah dengan energianya Allah itu nggak pernah terpisahkan. Sama seperti gini ya. Sama seperti gini.
Bicara tentang batas keberadaan antara Allah dengan manusia, itu bagaikan kalau Anda belajar tentang ini ya, tentang lingkaran. Lingkaran itu, batas daripada lingkaran kelilingnya itu bukanlah suatu materi, itu adalah dimensi nol. Jadi itu adalah suatu ide, bukanlah suatu batas yang dalam arti itu suatu ukuran, tidak. Ya. Dan dengan demikian maka antara Allah dengan manusia, antara keberadaan secara esensial dengan manusia, itu bukanlah dibatasi oleh suatu materi, bukan. Tapi secara ide, itu memang antara keberadaan Allah dengan manusia itu nggak bercampur baur. Maka ketika bicara tentang Sang Firman yang inkarnasi, ya, melalui kuasa Allah, kuasa ini adalah energianya, bukan artinya melalui esensianya itu turun, karena esensianya Allah ini itu adalah intranya Allah yang nggak pernah menjangkau kepada makhluk, dan makhluk pun tidak bisa menjangkau esensinya Allah. Jadi kalau kamu bilang esensinya Allah itu kemudian itu turun, berarti kamu sudah kena ini anatemanya ini. Pertanyaannya gini, apa maksud Jadi tidak pernah gini. Ketika tidak menjawab apa-apa, Kiamat. saya mau kasih konklusi yang terakhir. Jadi gini. Enggak, kamu tidak menjawab pertanyaanku. Ini saya lagi jelaskan, dengarkan dulu, jangan dipotong. Saya terlalu paham dengan pertanyaanmu. Orang saya ngajar kok. Astagfirullahaladzim, Saya ngajar terlalu paham. teologi gitu loh. Jadi dengarkan dulu. Gini. Saya terlalu paham dengan pertanyaanmu, makanya saya jelasin distingsinya terlebih dahulu. Ya, kamu nggak tahu apa-apa, orang kamu Latin baru. Teologi itu gini, baru. ya, jangan serang pribadi. Latina Maksudnya saja gini, sudah bisa maksudnya juang itu bukunya. maksudnya Tapi gini, kamu nggak pernah Kiamat. menjawab pertanyaanku, walaupun aku baru. Teologi baru. Eka, nggak Tidak bisa pernah kamu selesai. menjawab pertanyaanku dari tadi loh. Tidak ada yang kau jawab loh. Dari pertama sampai Teologi sampai Latin itu sekarang. teologi Ini baru. menarik loh, ini diskusi menarik loh. Ekaristi itu kehadiran Allah aksiden aja, aksiden. Ini Kristus itu ada di mana-mana. Ya. Tetapi bukan artinya esensianya Allah itu ada di dalam ruang dan waktu. Jadi ketika pribadi Sang Firman itu selalu menyertai dan termasuk di dalam komuni ya atau ekaristi, itu maka bukan berarti bahwa esensinya itu turun, ada esensi dalam ruang dan waktu. Enggak seperti itu. Itu kamu menyatakan nanti ada transposisi di situ. Itu udah salah tuh. Ada transposisi daripada esensi Enggak, ilahi. memang kami nggak Ada menganut esensi transposisi, kami transubstansiasi. beda transposisi dengan Ya, transubstansi. kami tidak Kehadiran menganut Allah itu itu. aksiden Ya, kami atau tidak bukan? transposisi, Kiamat. Kami transubstansiasi. Pertanyaannya simpel. Yang hadir dalam ekaristi itu esensinya saja, energinya saja, atau kemudian dua-dua hadir secara langsung. Realis presensia. Nyata. Oke, Kristus. jadi kalau pertanyaannya siapa yang hadir? Yang hadir itu adalah Bukan Allah. siapa, ya Allah. Aku bukan tanya siapa. Astagfirullah, Kiamat. Berarti menurut Aku kamu tanya, esensi Kiamat. itu hadir. Dalam Yang hadir ekaristi, apa esensinya? Kiamat tolong pahami. Yang hadir itu Astagfirullah. siapa? Pribadi yang hadir kok malah esensi yang hadir. Berarti kamu samakan esensi dengan pribadi. Loh. Esensi yang hadir ini bukan Kiamat. pribadi yang hadir. Gimana sih? Berarti Kiamat. aksiden. Berarti Jadi aksiden. esensi itu bicara tentang gini ya, bicara tentang keapaan yang merujuk kepada eksistensinya Allah secara ontologis. Bukan secara ontologis itu ada di dalam ekonomi atau ekonomi di dalam ontologis. Ini gimana Berarti sih? gini Kiamat. Berarti ekaristi itu Kacau ini adalah video aksiden. ini. Hmm? Berarti ekaristi itu aksiden. Siapa yang bilang aksiden? Nggak, saya Aksiden tanya. itu dalam arti apa aksidennya? Tetap sama begitu. Dalam Apa yang ekaristi. aksiden? Rotinya. Rotinya, oke. Ketika Kristus di dalam Matius 26 ayat 26, di situ Kristus ada, dan di situ ada ini ya, ada perjamuan kudus, ada ekaristi di situ. Apakah artinya ada dua tubuh Kristus? Ada dua tubuh Kristus nggak di situ? Kita transubstansi atau aksiden? Iya. Jadi ketika Apakah ada distingsi? roti, Apakah transubstansi membutuhkan distingsi? sebentar, ketika ada roti dan anggur yang dipimpin oleh Kristus tuh kepada para rasul ketika komuni, apakah di situ ada dua tubuh Kristus? Yang menjadi persoalannya, bicara ekaristi kan bicara tentang kehadiran Allah. Yang menjadi Iya. pertanyaan Rio tadi adalah apakah transubstansi membutuhkan distingsi? Distingsi apa nih yang mau Yang didistingsikan? tadi kita bahas tadi dia apa? Kan tadi distingsi esensi energi dengan hipostasis.
Begini, makanya Sekarang kan emang mau dibikin kiamat distingsi juga sebentar nih kiamat. antara Kamu tubuh mesti Kristus sebentar kiamat. dengan Kamu kiamat ekaristi sebentar. itu kan itu beda Kiamat, pengalaman energi, Astagfirullah, potong lagi. peranan energi dalam proses ini, proses penciptaan itu bagaimana dan esensi begitu. Dan kemudian ketika masuk pada ekaristi, masuk pada penyembahan, puncak penyembahan, itu bagaimana peranan dua aspek ini, energi dan esensi ini. Nah, sehingga baru kita masuk kepada ekaristi. Coba kamu jelaskan itu. Oke, saya jelaskan ya, jangan dipotong-potong ya. Jadi, yang hadir sekali lagi yang hadir ya, Pio ya, kamu dengar baik-baik. Yang hadir itu adalah pribadi, bukan esensi yang kemudian yang hadir. Kamu kan samakan nih jadinya antara esensi dengan Aku tidak mengatakan esensi, aku bertanya kepada kalian, begitu. Oh, kamu menuntut kan esensinya hadir atau tidak? Lo saya bilang yang hadir itu pribadi. Bukan menuntut, aku bertanya, aku Oke, bertanya. ya sudah saya jawab. Kamu mau Astagfirullah. bantah nggak yang hadir pribadi? Mau bantah? Apa bantahanmu? Iya, jelaskan loh. Astaga Tuhan, susah kali lah. Oke, ya. Jadi yang hadir itu adalah Allah Tritunggal. Artinya Kristus pun di situ juga hadir. Jadi ketika kita memandang ekaristi, maka bukan artinya ketika Kristus itu memimpin ekaristi maka ada dua tubuh Kristus, enggak. Jadi dikatakan itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Karena apa? Karena ketika kuasa Allah itu bekerja dan kemudian dikatakan bahwa ekaristi itu dikonsumsi, maka kita itu mengalami kepanunggalan atau menyatu dengan Kristus melalui kemanusiaannya. Ya, jadi dengan kemanusiaan Kristus yang dengan kematian dan kebangkitannya, maka manusia pun dapat mengalami Kristus melalui apa? Melalui kuasa Allah. Gitu loh. Atau melalui energianya ini. Jadi kalau kemudian dikatakan apakah Kristus hadir? Loh, Kristus itu selalu hadir di mana-mana, nggak ada ruang non hipostasis daripada Allah Tritunggal di alam ini, nggak ada. Gitu loh. Tetapi kalau kamu nggak bisa nih, ini pemahaman Latin itu nggak bisa menjelaskan ini. Coba kamu kalau bisa jawab. Bagaimana cara Allah itu hadir di mana-mana? Belum selesai kiamat. Nggak usah dulu. Sebentar. Ini kamu Kamu belum jelaskan. selesai di sini. Nah, ini supaya paham ini letak masalah teologi Enggak. di Latin apa? Gini. Aku sudah paham. Bagaimana Kami kamu sudah paham menjelaskan? persoalan kami. Ini, Yang aku tidak paham, yang kami Loh, tidak takut paham kan? itu Takut. bagaimana kalian Takut dengan mengkorelasikan. pertanyaan pun Anda Yes, takut. Anda sebentar, cuma mau Emma. tanya terus kan? Bagaimana kamu mengkorelasikan divine simplicity? Kamu bilang kamu mengikuti divine simplicity. Iya tanya dan yang amin lain terhadap lagi. divine simplicity dengan distingsi dan energi, esensi dan energi dari Kamu nggak bisa Gregorius jelasin Palamas. apa-apa, Bagaimana Pio, mengkorelasikannya? Bagaimana ketika kalian berdoa itu apa yang berperan di sana? Energi atau esensi? Begitu. Yang menjawab yang berperan di sana energi atau Yang esensi? jawab itu ya Dalam doa. pribadi. Gimana sih ini yang jawab itu pribadi? Dalam doa. Ini berbeda. Iya, Ekaristi kamu tidak yang menjawab secara menjawab. rasional loh tadi. Iya, yang Tidak, menjawab itu kamu pribadi. tidak menjawab apa-apa loh tadi. Loh, Itu saya lari jawab kemana-mana. sih. Pertanyaan Lari saya simpel, kemana-mana. tapi Yang kamu mana larinya yang kemana-mana. Aku sudah dari tadi berkompromi loh dengan kamu soal ini. Astaga. Ini loh, ini sangat-sangat lucu ya ketika siapa yang menjawab? Yang menjawab itu esensi atau energi, kan lucu ini pertanyaan si Patri Pio ini. Kelihatan nggak paham Kamu coba kamu definisikan kamu definisikan energi menurut Gregorius Palamas. Coba kamu definisikan apa itu energi menurut Gregorius Palamas. Oke. Baru kita lari ke sana. Coba. Dari tadi ya saya sudah jelaskan, tapi Nggak tidak ada yang kamu paham. jelaskan. Nggak ada yang kamu jelaskan. Kocak ini. Jadi gini. Tidak ada yang kamu jelaskan. Gini, dengarkan. Gini, yang jelasnya gini. Kan bicara tentang ekaristi, kehadiran Allah di situ kan, kehadiran Allah. Nah, itu substansi, kita berbicara tentang substansi atau aksiden itu di situ. Nggak ada. Allah itu bukan aksiden gitu. Ekaristi itu Nggak substansi. disebut. Ekaristi itu kan di situ kan ada ini ya, ada apa namanya artos ya, dan di situ nggak hanya roti tapi juga ada anggur gitu. Jadi itu Ki, diubahkannya itu bisa kasih analogi nggak Ki? Silakan. Gini, maksud kiamat tuh gini, Padre Pio dan Pak RK. Jadi, esensi Allah itu tidak pernah meluas atau menyempit, itu dalam artian begini. Apakah Kristus benar-benar hadir di dalam Ekaristi? Ya, dia benar-benar hadir dan kita benar-benar menerima tubuh dan darahnya seperti sabdanya. Tetapi bukan berarti esensi Allah itu masuk ke dalam roti dan anggur yang bisa dimakan. Karena
esensi Maka bisa ulang, Allah bisa ulang, Elia, tetap. bisa ulang. Bentar Maksud, dulu dong, dengar enggak dulu. yang tadi yang dia, saya kurang nyimak ya. Gini. Dalam iman kita, dalam iman Kristen, dalam Ekaristi Yesus benar-benar hadir, bukan lambang. Kita benar-benar menerima tubuh dan darahnya seperti sabda Tuhan kita. Inilah tubuhku dan inilah darahku. Tetapi bukan berarti gini, bukan berarti esensi Allah itu masuk ke dalam roti dan anggur atau bisa dimakan. Karena esensi Allah tetap tidak terbatas dan tidak bisa dipahami. Contohnya begini. Esensi Sebentar matahari. Elia. Ini Esensi sama analoginya. substansi. Sebentar Analoginya Elia. Aku begini. bertanya Coba sedikit. Biar dulu, bentar selesaikan dulu, dulu, bentar biar- dulu. biar selesai. Motong terus Analoginya memang gini. Padre Pio jagonya nih. Esensi matahari itu seperti inti matahari. Kita nggak bisa menyentuh atau mendekatinya. Tapi cahaya dan panasnya benar-benar sampai kepada kita, sampai kita merasakan kehadirannya. Begitu juga Allah. Jadi di dalam Ekaristi ya Kristus benar-benar hadir pribadinya. Tetapi esensi ilahinya itu tidak bisa meluas atau menyempit, tidak bisa disentuh. Seperti matahari itu intinya panas, kita nggak bisa menyentuh. Tapi kita bisa merasakan kehadiran matahari yang sungguh dan nyata hanya melalui cahaya dan panasnya. Gitu loh kira-kira. Mohon maaf Elia, begini Elia. Latin kita mendefinisikan melalui Thomas Aquinas jelas aksiden dan substansi. Kenapa disebut transubstansiasi? Karena berubah substansi dari roti dan anggur. Aksiden roti dan anggur tetap karena terlihat, itulah aksiden. Roti kita melihat roti dan anggur itu aksiden. Substansinya berubah. Bagian paling inti dari roti dan anggur itu, paling unik dari roti dan anggur itu berubah. Esensinya Substansi. berubah berarti. Begitu. Esensi anggurnya berubah. Pertanyaannya dengan Coba penjelasan jelaskan tadi. dulu. Yang Substansi berubah dan itu- esensi sama atau beda? Bentar. Kamu Jangan sampai mengatakan kemudian berubah. dibedakan juga nanti nih. Sabar, Ini sabar, masuk sabar, pribadi Kiamat. dan lain sebagainya. Pio, yang berubah Biar- itu biar esensi enak, dari Kiamat. anggurnya itu. Biar enak ya, Mat. Biar Pio Ya, esensinya selesaikan baru berubah Kiamat nih tanggapin. ceritanya. Ya, esensinya Silakan berubah. ulang. Jelaskan. Terakhir nanti kamu bekalai di sini. Naik. Ya, lanjut Pio. Coba lanjut. Coba. Iya, maksud aku begini ya. Dalam Latin melalui Santo Thomas Aquinas seperti yang saya jelaskan tadi, selesai kita ada aksiden, terminologi itu kita sudah gunakan. Aksiden, substansi. Gitu kan? Aksiden pada roti dan anggur kita lihat itu aksidennya, tapi substansinya kita tidak lihat. Gitu, bagian inti, bagian terdalam dari roti dan anggur tersebut yang tidak bisa kita lihat. Iya, betul. Begitu. Pertanyaannya, apakah sama ini substansi dan esensi? Begitu. Elia, sama tidak ini substansi dan esensi Coba. menurut kamu? tanggapin Sebentar aja. Kiamat. Sebentar Kiamat. Aku tanggapin ya. Yang kamu katakan yang berubah itu apanya? Apakah hipostasis daripada roti itu atau usia daripada roti itu? Tahu Substansi yang kan tadi hipostasisnya saya ini sudah jelas impersonal ya, tadi. hipostasi impersonal. Kiamat. Nah, ini Udah kamu jelas memahami tadi. substansi ini dalam definisi apa? Definisi substansi sebagai sinonim daripada hipostasis atau pemahaman Latin ini kan substansi sebagai esensi. Yang mana? Iya. Terus apa? Terus Una bagaimana? substansia. Jadi Terus berarti, bagaimana? Ya oke, una substansia. Berarti kamu mau mengatakan bahwa esensinya itu berubah. Esensi dari roti itu. Iya, substansi dari roti itu berubah. Oke. Makanya disebut Sekarang, transubstansiasi. Berubah, gimana dong? sekarang saya jelaskan gini ya. Kodrat ilahi Kristus tidak pernah berubah menjadi kodrat manusia. Begitu juga kodrat manusia Kristus tidak pernah berubah menjadi kodrat ilahi. Itu dulu yang kamu Memang. pahami. Jadi, ketika kamu mengatakan misalnya ya kodrat materi yaitu roti itu ya, kemudian berubah menjadi kodrat ilahi, ini kamu sudah masuk ke dalam monotelitisme. Ya, tetapi ini dalam konteks apa? Dalam konteks dari ekaristi. Ya, jadi ketika dipahami, ini kalau sudut pandang timur ya. Tanya, Ini saya jelaskan, Kiamat. saya jelaskan. Makanya coba perjelas dulu. Coba Iya. perjelas. Ekaristi dalam Iya, pemahaman iya. kalian Ini saya itu waktu seperti saya nih apa? jelasin. Ya, waktu saya Coba. jelasin ya monofisit. Gini. Jadi gini, jatuhnya itu jadinya ke monofisit ya, bukan monotelitis, sorry ya. Tadi monofisit, jatuhnya ke monofisit gitu. Karena kodratnya ini dan bahkan hipostasis impersonalnya itu kemudian berubah. Nah, ini udah hal yang perlu dipertanyakan keberubahannya itu. Karena kalau dalam sudut pandang timur,
dalam sudut pandang timur ya, itu diubahkan itu secara misteri. Yang dibahas Makanya itu secara misteri, di dalam Kalsedon itu bukan ya, ini sebentar. dengarkan Jangan lari ke Ekaristi, dibahas di dalam Dengarkan Kalsedon dulu. itu dua Dengarkan natur. Natur Dengarkan manusia dulu. Saya Kristus lagi dan jelaskan, ilahinya Pak Kristus. Padre. Bukan masuk kepada Ekaristi. Oh, salah pula Dengarkan kau dulu, Kiamat. Pak Kamu Padre. membawa diofisisme dan juga monofisit. Bagaimana Tenang dulu itu? Pak Padre, tenang dulu. Saya lagi jelaskan ya supaya nggak jadi monovisit. Iya, tapi Jadi gini. jangan lari kemana-mana. Jangan lari Iya. kemana-mana. Iya, ya. Gini ya, dengarkan baik-baik. Ketika dalam sudut pandang timur ya tentang memandang ekaristi itu diubahkannya secara misteri. Karena seperti halnya Kristus ketika memberikan ekaristi, bukan artinya ada dua tubuh di situ, enggak. Jadi mengalami Kristus ya pribadi sabda Allah yang inkarnasi ini ya mengalami Kristus di dalam perjamuan itu melalui apa? Melalui kuasa Allah yang mengubah antara roti dan anggur itu sehingga kita itu kodrat manusiawi kita itu dipulihkan dengan panunggalan kita kepada Kristus melalui insaninya. Ekaristi Kiamat, Ekaristi. Ini kemana-mana lagi. Ini saya jelaskan tentang Ekaristi. Jadi tentang Ya diubahkannya makanya itu. jangan Ini, menjelaskan Pak, sambil membaca. Kok kayak Gini lagi loh. membaca buku kau Saya nggak menjelaskannya? lagi baca apapun. Saya nggak lagi baca apapun. Ya Saya makanya nggak coba lagi baca jelaskan apapun. aja Jadi gini, fokus. saya fokus. Nggak bisa bro, kamu mau potong-potong saya mau rusak konsentrasi saya nggak bisa. Enggak merusak karena kamu lari kemana-mana. Nggak Udah lari lari ke Kalsedon lah, lari ke sini lah, ke sono lah. Wah, Kalsedon. Intinya gini, Gimana ekaristi ya? atau aksiden? Ekaristi itu aku pengen tahu substansi atau aksiden. Gini, kalau tentang bagaimana dirubahnya itu tak terpahami karena itu misteri. Ya, makanya bukan realita kasarnya itu tiba-tiba dirubah, bukan. Gitu loh. Tetapi diubahkan itu secara misteri sehingga dapat mengalami Kristus. Jadi ketika memakan ekaristi itu sendiri itu betul-betul sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus dan bahkan diubahkannya itu bukan dalam makna itu hitungan ruang dan waktu tidak. Karena Kristus telah mengubahkan telah mengubah tubuhnya yang dapat mati itu diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi bukan kodratnya ini yang tubuh berubah. kemuliaan apa lagi nih? Gitu. Kiamat bilang Ekaristi aja loh, Ekaristi udah tubuh kemuliaan pula. Masuk Itu korelasinya Padre Pio. Ini kamu nih nggak paham memang. Bukan, aku minta penjelasan begini Kiamat. Kamu nih memang Aku pendek-pendek kayak mau cara menjelaskan berpikirnya. kepada anak Nggak. kecil Jadi Kiamat. teologi yang kamu pahami ini itu nggak nyambung satu dengan lainnya. Itu masalah kamu itu. Latin sudah selesai. Sudah selesai apa? Latin sudah selesai. Begitu sebentar Kiamat. predestinasinya Jangan Latin. Jangan lari kemana-mana. kemana-mana Fokus dulu. pada Jangan pertanyaan lari saya kemana-mana. Kiamat. Selesai apa teologi Cuma Latin? Ekaristi lagi saja. fokus ke Ekaristi saja kamu lari ke Kalsedon lah, di tubuh kemuliaan lah, segala macam kemuliaan kau lari-lari. Kayak mana Ekaristi aja lo, Ekaristi. Pelan-pelan. Jadi ketika ini ya saya jelaskan tentang diubahkannya secara misteri, sedangkan kamu berpaham tentang diubahkannya itu secara realita kasarnya itu aja dua hal yang Lo berbeda. realita kasar. Kok kau paham tidak? Aku bilang begini. Bahkan aku sudah mendefinisikan aksiden itu, aku sudah mendeskripsikan aksiden itu apa, substansi itu apa. Aksiden itu adalah yang terlihat, roti dan anggur yang terlihat setelah dikonsekrasi oleh imam. Sedangkan substansi adalah bagian yang paling inti, yang paling unik dari roti dan anggur tersebut yang tidak bisa kita lihat. Selesai. Nah, ya, Kok realitas kasar kodratnya pula. diubah betul. Ya Allah Tuhan. Oke, kodratnya Aduh, jadi Kiamat. apa? Coba. Ya jadi substansi yang paling intinya itu diubah jadi substansi apa? Ayo. Substansi, maksudnya? Substansi dari roti itu diubahnya menjadi substansi apa? Kristus lah, karena Kristus hadir. Oke, Tuhan menjadi Kristus kan sana. menjadi substansi Kristus ada dua kodratnya juga.
Astagfirullah kiamat. Nah, Dijelaskan. disinilah kekacauan Nah, kalian kiamat. Disinilah nah, kekacauan. Ketika bingung kamu kan? bertanya Bingung seperti kan? itu, sebentar Coba kiamat. diubahkanlah Disinilah itu. kekacauan teologi kalian memahami Diubahkan Ekaristi itu kiamat. gimana coba? Sebentar Kamu kiamat. jelaskan. Kamu terjebak di sini kiamat. Sebentar. Pertanyaanmu itu kamu tidak sadar bahwa menjebak dirimu. Sebentar. Iya, Maka dari itu jelaskan. aku tanya sebentar. Aku tanya, bagaimana kamu memahami Ekaristi? Apakah benar-benar tubuh dan darah Kristus? Dan bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah tubuh dan Yang darah saya Kristus? Coba jawab. tanya, belum ada jawab. Itu diubahkannya itu sebagai apa? Hipostasis sang firman, maksudnya. Ayo, Dia tubuh dijelaskan. dan darah Kristus, kalian paham kan? Tubuh dan darah Kristus Iya. kan? Oh, berarti Berarti tubuh apa? dan darah Kristus itu pribadi. Loh, Kristus apa sebenarnya? Oke, Kok berarti pakai tanya tubuh pula? dan darah Kristus itu pribadi sang firman. Iya, Kristus siapa? Kristus itu siapa? Oh, berarti tubuh ini pribadi ya? Astagfirullah. Coba kamu gimana penjel kok astagfirullah jelasin, nggak bisa ya? Nggak bisa ya jelasin ya? Udah nggak bisa, surrender aja kalau nggak bisa. Bedakan Cepat, dulu Itu ini kan kamu tema yang pemahamannya ekaristi seperti itu. atau kristologi ini. Sebentar, Ini kiamat. campur-campur ini kiamat, nggak fokus. Tadi Sebentar, bicara ya, tentang Kristologi sebentar. apa ekaristi ini? Ya, gimana Sebentar, sih? sebentar Paman PT, Paman Damai, Substansinya sebentar diubah Paman Damai. menjadi Kristus yang 2 kodrat gitu maksudnya. Dijelasin. Tubuh dan darah Kristus yang kita makan itu tubuh dan darah Kristus, sang firman pribadi Allah itu loh yang kita makan. Begitu. Oke, berarti- Terus kamu mau pisahkan. Jadi kamu mau sebentar kiamat sebentar. Kamu mau pisahkan kodrat kemanusiaan dan kodrat keilahiannya. Berarti Kristus ini yang hadir ke dunia nanti pada saat Ekaristi itu cuma satu saja. Jadi setengahnya. Atau bagaimana? Coba kamu nalar dulu argumentasimu, Gini. pertanyaanmu itu. Gini Pak, gini. Ketika dikatakan bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 56 ya, terkait di situ bahwa ini adalah tubuhku gitu ya, dan roti itu adalah tubuhku dan anggur ini adalah benar-benar darahku. Itu dipahaminya sebagai mengkonsumsi daripada Ekaristi itu dan mengalami Kristus ya. Jadi diubahkannya secara misteri, bukan realita Secara aksiden kasarnya nggak? itu berubah gitu. Gini, kalau kuasa Allah itu bukan bicara tentang aksiden, bukan. Ya, karena kalau aksiden itu jatuhnya nanti bisa Anda tafsirkan sebagai ciptaan gitu. Kuasa Allah itu bukan Kiamat, ciptaan. kamu bilang misteri. Bagaimana kalian memahami bahwa Dengarkan kalian kan dulu, sebentar kiamat. dengarkan dulu, Kamu jangan bilang dipotong, misteri kan? astaga. Kamu bilang misteri. Dengarkan Bagaimana dulu, sesuatu yang dengarkan misteri? dulu. Kalian bilang misteri kan? Kau bilang misteri. Dengarkan Terus kamu dulu, bilang, saya masih terus belum kalian mengimani selesai. bahwa kalian yang mau kalian makan itu Saya adalah tubuh dan darah masih Kristus. belum Bagaimana belum ini se- kiamat? belum Sebentar kiamat kau pahami dulu selesai. kata-katamu. Jangan sampai Nah, kamu ini. blunder sendiri. Kamu bilang misteri. Aduh, Misteri Jadi kok tapi saya kamu dipotong tahu. terus ya RK ya? Sebentar, RK kiamat sebentar. Kamu bilang Saya itu dipotong misteri, terus tapi ini. kamu tahu itu tubuh dan darah Kristus yang kalian makan, Masih kalian belum santap, beres kalian ya dan jelasin. amin. Misteri seperti belum beres apa jelasin. itu? Itu Saya bukan belum misteri, beres berarti kalian jelasin. tahu. Ini udahlah nggak boleh. Jangan Pas ini salah kita- menggunakan terminologi, kiamat. kamu belum bisa debat Padre, karena referensi kamu Bukan belum bisa debat. Kamu dalam merangkai argumentasi, merangkai proposisi, Ya kan kamu kamu tokoh. menggunakan terminologi yang blunder bertentangan dengan Blunder. kalian sendiri. Yang mana? Gitu, dengan Yang kamu mana yang sendiri. blunder? Ayo jelaskan yang mana Contohnya? yang blunder. Heeh. Yang tadi lah, kiamat. Yang mana? Iya, yang mana? Kalau kamu bilang misteri, Jelasin. kamu bilang Oke, misteri, oke. tapi kalian Oke, ya dan berarti amin misteri itu bahwa blunder ya? Kerja kuasa Sebentar, Allah sebentar. yang Misteri itu blunder. kerja kuasa Tapi Allah sebentar, secara kiamat. misteri. Aku itu jelaskan menurut kamu Sebentar, kerja kuasa kiamat. Allah ini bisa dijelaskan secara Kiamat. fisika ya? Kiamat Coba, kamu coba. bilang misteri, tapi kamu tahu itu pseudoscience tubuh dan ini. darah Kristus. Itu berarti Ini- bukan misteri lagi loh. Berarti kamu pseudoscience gitu. Sudah Karena kiamat kerja sebentar. kuasa Allah itu dijelaskan, bukan lagi Sebentar misteri. kiamat, pelan-pelan. Tenang kau. Kamu bilang itu misteri kan, kiamat. Sudah Tapi science, ortodoks, sebentar kiamat. Ortodoks mengimani bahwa itu tubuh dan darah Kristus yang kalian santap. Iya, tapi Oke. diubahkannya secara misteri, bukan artinya makan Tapi Kristus kalian tahu itu kodrat, tubuh dan darah ngawur. Kristus. Aksidennya itu roti dan anggur. Aksidennya roti dan anggur. Begitu. Hah? Itu aksidennya Aksidennya roti kok dan roti dan anggur loh. anggur? Tapi kalian tahu bahwa itu tubuh dan darah Kristus. Di mana letak misterinya? Coba. Kok aksidennya kok roti dan anggur gimana Loh, sih? roti dan anggur kan? Apa aksiden kamu- dari roti dan anggur kamu- itu coba? Kamu memahaminya Astagfirullah, tuh roti dan anggur kiamat. sebagai aksiden dari apa? Kiamat begini kiamat.
Kiamat. Ya. Kalian bilang kan begini kan Kiamat. Apa? Kalian bilang ya dan amin. Kalian menyantap tubuh dan darah Kristus ortodoks secara umum. Terus, Begitu. terus. Nah, Mm-mm. kau bilang misteri tadi. Secara misteri diubahkannya. Bagaimana? Diubahkannya roti dan anggur Diubahkannya itu secara misteri. sungguh-sungguh tubuh dan Diubahkannya darah secara misteri. Kristus. Itu secara misteri karena bicara tentang teosis itu. Nanti lari ke distingsi lagi tuh. Coba Distingsi jangan apa? jauh-jauh Kiamat. Jangan Nggak jauh-jauh Kiamat. menyampaikan kamu. Begini Kiamat. Itu. Kamu bilang Di misteri. teosis ini lalu ke ekaristi lalu ke kristologi ini kemana-mana Itu. semua ini kiamat ini. Gini ya, Aman. Bang Jadi menurut Pio, kamu- bentar. Aku menurut kamu nggak ada sebenarnya gini, hubungannya? Bang Pio Ada kan hubungannya ya? sebentar. Ya, kalian dengar sendiri ya. Jadi mereka tuh masih bingung tentang esensi dan hakikat Tuhan mereka. Mereka masih bingung dengan kondisi. Ya, kondisi ini Yesus ini sebenarnya mana sih manusia? Apakah dia 100% manusia atau pembagiannya gimana gitu kan? Karena nggak mungkin gitu. Yesus yang Tuhan menolong Yesus yang manusia gitu. Sedangkan ada yang lain, oh enggak, itu Allah Bapa yang menolong, bukan Yesus gitu kan. Ini gimana? Oh kalau gitu Yesus ditolong dong. Kalau Yesus ditolong dia kalah dong. Jadi masih jadi perdebatan dan ya itu urusan mereka lah teman-teman. Karena dari 2000 tahun yang lalu ya masih itu saja sih yang didebatkan. Dan mungkin akan sampai kiamat pun ya udah itu aja yang didebatkan gitu. Ya kecuali mungkin Yesus turun lagi terus ngatain gitu kan. Oh enggak, yang benar tuh begini ya. Mungkin kalau enggak ya susah gitu. Dan sekali lagi, Yesus harus turun di depan kerumunan orang ya. Kalau cuma turun lewat mimpi, lewat pribadi, lepas pribadi, nggak akan dipercaya juga. Karena semua pendeta, itu banyak ya. Banyak sekali pendeta-pendeta yang mengklaim bahwa, oh saya dijumpai oleh Yesus. Yesus bilang begini, begini, begini. Jadi dia merasa bahwa ajaran dia yang benar gitu kan. Dengan mengatasnamakan Yesus ngomong sama dia, jumpai dia. Nanti pendeta yang lain juga sama gitu. Saya juga dijumpai Yesus loh. Ini kok beda ajarannya gitu. Yesus yang jumpai kamu, Yesus yang mana gitu. Jadi memang kalau jumpa pribadi susah, harus di tengah kerumunan orang gitu kan. Misalnya di mana gitu lagi ada acara rame gitu kan. Misalnya di stadion bola lagi final Piala Dunia, Yesus turun gitu disiarkan oleh banyak stasiun TV, Yesus sampaikan yang benar tuh begini ya. Mungkin itu selesai, mungkin sekali lagi ya. Baru akan selesai. Kalau enggak ya akan gini-gini terus gitu. Karena sekali lagi, kalau kita di Islam, ya kita tahulah kenapa Yesus disimpan gitu kan, diangkat ke atas gitu. Ya karena kalau di Islam itu Yesus itu tugasnya belum selesai. Kenapa Yesus nanti turun lagi? Karena tugasnya belum selesai. Terbukti bahwa tugasnya itu belum selesai karena murid-muridnya, orang-orang yang mengatakan pengikut dia, ya ini masih bingung gitu. Sekali lagi ya, ini dalam pengertian Islam. Ya kan saya nanti dikomplain lagi gitu kan. Dalam Islam, kita percaya Nabi Isa tugasnya belum selesai. Beda dengan Nabi lain yang udah final, udah selesai, ya sudah selesai gitu. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi, dan setelah turun dia akan meninggal juga gitu. Akan wafat, ya, akan wafat juga. Baru nanti akan dibangkitkan semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian pantas nggak seorang RK yang sedang tersandung kasus pribadi yang seperti itu, masih ngomong tentang firman Tuhan seperti ini, masih diterima di room-room seperti ini. Bahkan yang lebih konyol ada Patris Aregros itu, ada seorang Romo gitu kan, yang jujur saya nggak mendengarkan nasihat dari seorang Romo Patris kepada RK gitu. Ya antara dua, atau Romo Patris belum dengar kasus itu, atau yang kedua Romo Patris merasa udahlah itu urusan pribadi dia lah, saya nggak mau ikutan gitu kan. Tapi masalahnya kalau seorang Romo tahu ada kasus seperti ini dan nggak menegur, apakah pantas gitu? Apakah layak? Ini kasusnya viral gitu. Kalau Romo Patris nggak tahu, ya minimal yang ada di ruangan tersebut kasih tahu dong, ini RK nih ada kasus gini. Romo pandangannya gimana? Saya nggak ngerti ya, kenapa mereka begitu gampang memberikan ruang ya untuk orang-orang mewakili agama mereka seperti ini. Saya saja teman-teman ya, saya memilih nggak mau debat agama itu kenapa? Yang pertama, karena menurut saya agama itu pribadi lepas pribadi, ya, urusan pribadi. Terus yang kedua, saya mengakui ilmu saya kurang. Ya, saya takut salah mengajar, orang tersesat, dosanya itu dosa jariah teman-teman. Nyari amal jariah susah,
tiba-tiba nambah dosa jariah, mampus saya teman-teman. Ya, saya nggak mau gitu. Saya nyari pahala setengah mati, tiba-tiba tersapu semua pahala saya dengan dosa jariah saya karena ketidaktahuan saya. Jadi mending sadar diri teman-teman. Ya, karena menurut saya di dunia ini yang paling penting itu adalah sadar diri, tahu diri gitu. Dan itulah cara kita untuk menuju jannah gitu kan. Apa guna banyak buat baik tapi menyesatkan orang banyak juga gitu. Menyesatkan itu jariah lagi gitu. Banyak yang disesatkan. Sesat saling menyesatkan lagi semua yang lain. Wah, ini gawat sekali teman-teman. Jadi mending jadi orang bodoh tapi hidupnya lurus, hidupnya benar. Ya, saya prinsipnya gitu. Mending saya dianggap bodoh nggak apa-apa. Yang penting hidup saya lurus, hidup saya benar, ya, saya nggak aneh-aneh gitu. Menurut saya itu jauh lebih penting. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, kita ada jualan madu ya, seperti yang kalian tahu. Terus yang kedua, kita akan ada Jumat Berkah lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tergerak untuk Jumat Berkah dapat disalurkan melalui nomor rekening dan juga WA yang ada di bawah. Mana tahu ada teman-teman mau beli ya kita. Tapi bedanya gini ya, Jumat Berkah kali ini teman-teman kita nggak akan beli di tempat orang, kita akan masak sendiri ya, kita akan masak sendiri. Dan sekali lagi kita jualan makanan jadi ya, karena sekarang saya udah mulai jual makanan di komplek untuk nambah-nambah income lah ya. Jadi kita supaya ada kegiatan ya kita jualan makanan di komplek. Jadi saya pikir udahlah sekalian Jumat Berkah. Bagi teman-teman yang mau nyumbang silakan ya, ikut menyumbang, nanti kita akan bagikan ke orang-orang yang ada di jalan yang membutuhkan makanan ya, baik itu supir, ada Gojek, ya, ada bersih-bersih, bahkan satpam juga. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah menyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.